Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel yang membahas tentang finansial. Nah, kali ini di tanggal 10 Mei 2026 kita mendapatkan penghasilan secara online ya. Secara online sebanyak 26.000. Nah, 26.000. Sedangkan pengeluaran untuk hari ini adalah 18.000. Jadi selisih antara pendapatan dan pengeluaran kita masih surplus ya, sekitar 8.000. Nah, jadi surplus kita di hari ini ya, tanggal 10 Mei 2026 adalah 8.000 rupiah. Kemudian untuk akumulasi sebelumnya sekitar 196.000. Kita tambahkan dengan 8.000, jadi sekitar 204.000. Nah, itulah hasil akumulasi kali ini yang sekiranya bulan depan dapat kita investasikan. Kita tidak tahu ya setiap harinya itu jumlah pendapatannya berapa dan jumlah pengeluarannya berapa. Yang penting kita usahakan untuk selalu surplus ya. Antara pendapatan dan pengeluaran harus lebih besar pendapatan, atau pengeluarannya harus lebih kecil daripada pendapatan setiap harinya. Kemudian kali ini untuk menerapkan ini ya, menerapkan ilmu ini ya, menerapkan pengetahuan ini, kalian harus tahu dulu ya penjadwalannya. Artinya apa? Setiap hari kita jadwalkan untuk selalu monitoring atau iterasi. Nah, jadi kita monitoring dulu apa saja pengeluaran yang benar-benar diperlukan dan apa saja pendapatan yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalian harus lihat itu ya, harus jeli melihatnya. Nah, di sini juga karena kita literasi ya, kita mempelajari hari-hari sebelumnya. Di sini ada hari keberapa ya? Saya lupa, hari ke tanggal 8 Mei atau 7 Mei ya, lupa saya. Di situ kita mendapatkan pendapatan sekitar 97 ribuan. Nah, pengeluaran kita adalah 0. Jadi kita lihat 97.000 itu kita pendapatannya apa saja ya. Bagaimana cara mendapatkan itu, karena itu jumlah yang tertinggi ya untuk bulan ini. Kita literasi ya. Literasi ini artinya kita pelajari kenapa bisa bertambah begitu besar dan pengeluarannya adalah 0. Setelah saya pelajari di hari itu, saya cukup banyak melakukan aktivitas online yang bisa menghasilkan uang. Bagaimana cara menghasilkan uangnya itu nanti kita bahas ya mungkin di video berikutnya atau video lainnya, karena ini saya fokus membahas untuk tentang investasi. Kemudian 204.000 ini yang terkumpul, kenapa tidak saya investasikan langsung ke instrumen yang saya tahu ya, mengapa tidak saya investasikan nanti dulu ya, menunggu bulan depan. Karena itulah rencana pertama saya adalah saat bulan ini kita kumpulkan dulu uangnya, dan bulan depan kita investasikan langsung di atas tanggal 20 ya, di atas tanggal 20, mungkin sekitar 26, 27 ya tanggalnya itu. Ada beberapa alasan mengapa di tanggal itu. Kemudian untuk bulan berikutnya itu jadi 0 lagi ya. Ini untuk bulan berikutnya pendapatan ini kita jadikan 0 aja. Maksudnya adalah kita tidak menghitung lagi akumulasinya, hanya di bulan itu saja kita hitung akumulasinya. Nanti kita lihat ya investasi kita mendapatkan penghasilan berapa ya dari investasi yang kita lakukan ini. Kemudian selain itu juga, hal yang paling penting untuk investasi ini seperti video sebelumnya adalah konsisten dalam investasi. Konsisten dalam artian Anda mau sesibuk apapun, Anda mau seberapapun penghasilan Anda, konsisten untuk selalu menyisihkan antara selisih pendapatan dan juga pengeluaran kita. Nah, di sini jika kalian mengikuti ya dari awal video ini, maka kekayaan Anda akan bertambah ya setiap harinya jika Anda mengusahakan untuk seperti saya ini. Bang, bagaimana jika kalian tanya, Bang, bagaimana kalau pendapatan saya cuma 10.000 saja? Tidak masalah ya, pendapatan Anda 10.000 tidak masalah. Mungkin pengeluaran Anda sekitar 7.000 atau 8.000, Anda masih surplus jika
Anda berusaha untuk selalu surplus setiap harinya. Kemudian mungkin banyak juga bertanya dari kalian, kalau kita seharinya cuma 10.000, kapan kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak? Nah, disinilah kita pentingnya reiterasi atau kita mempelajari bagaimana untuk mendapatkan earning power yang banyak. Sehingga saya memilih aset beta untuk saya investasikan, bukan aset alpha. Karena kita tidak berfokus kepada investasinya ya, tetapi kita berfokus pada earning power kita. Earning power dan juga fokus pada pengelolaan keuangan kita. Kalau investasinya itu kita lempar-lempar saja ke aset yang benar-benar kita pahami. Tetapi untuk earning power kita harus meningkatkan skill. Kita harus meningkatkan kemampuan diri kita ya dalam memperoleh keuangan, dalam memperoleh uang ya. Karena berbicara tentang finansial atau pengaturan keuangan ini sangat-sangat penting ya. Berapapun penghasilan Anda, jika Anda tidak bisa mengatur keuangan Anda, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan yang namanya uang ya, uang. Maksud uang di sini lah ya, uang yang tanpa harus Anda bekerja ya. Passive income. Nah, ya passive income, saya lupa namanya tadi. Anda tidak akan mendapatkan passive income jika kalian tidak mengelola keuangan Anda secara benar. Kita lihat ya, banyak orang-orang yang dulunya mempunyai penghasilan yang sangat tinggi tetapi tidak bisa mengatur keuangannya dan dihabiskan langsung sehingga tuanya tidak bisa ya menikmati hasil dari kerja kerasnya. Nah, disinilah pentingnya kita mengatur keuangan. Nah, dari hal-hal kecil seperti inilah kita bisa mengatur keuangan. Jadi apabila kita mendapatkan uang yang banyak, kita juga sudah terbiasa untuk mengelola keuangan. Beda halnya, mungkin kalian pernah lihat ya cerita tentang, bukan cerita ya, ini fakta ya, fakta tentang suatu desa yang mendapatkan lahannya itu dibeli oleh perusahaan dan uangnya itu oleh warganya dibelikan mobil ya, mobil, ada yang 2 mobil, 3 mobil dan banyak ya, sehingga uangnya itu habis dan mereka sampai saat ini juga kembali seperti hidup semulanya. Dikatakan oleh seorang saya pernah membaca sebuah buku ya, dikatakan apabila uang di dunia ini dibagi rata untuk semua orang di dunia ini, misal dibagi rata ya semuanya, maka beberapa tahun yang akan datang uang tersebut akan kembali lagi kepada orang yang benar-benar bisa mengelola keuangannya. Nah, jadi uang ini bukan tentang kerja keras ya, tapi pola pikir kita tentang pengelolaan keuangan. Kalian juga baiknya membaca tentang psikologi of money ya, psikologi of money atau buku-buku yang berkaitan tentang keuangan dan finansial. Nah, kalau kalian bertanya kepada saya apakah saya sudah lama ya di bidang ini, tidak ya, saya baru saja sebulan saya mempelajari tentang investasi, dan karena saya ingin terjun di dunia ini ya, ingin terjun di dunia investasi karena ini sangat asik ya menurut saya. Jadi saya mempelajarinya setiap hari. Jadi kalau ditanya apakah lama, tidak ya, baru sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya saya mempelajari tentang investasi ini. Dan kenapa saya membuat video ini adalah sebagai dokumentasi saya mengenai investasi yang saya lakukan. Apakah ini berhasil atau tidak, kita tidak tahu ya. Karena menurut keyakinan saya, investasi yang baik adalah investasi yang selalu kita monitoring setiap harinya dan setiap harinya mendapatkan surplus, berapapun itu surplusnya atau berapapun itu penambahan dari duit kita. Nah, jadi investasi yang baik itu investasi yang seperti itu ya. Bukan berarti beda halnya jika kalian misal sehari mendapatkan uang 1 juta, tetapi pengeluaran Anda juga 1 juta, maka kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membuat Anda tidak bisa mengatur keuangan Anda, sehingga Anda juga akan kembali ke dalam masa-masa yang seperti semula ya. Jadi hal yang penting saya pelajari dalam investasi adalah, yang pertama adalah mengelola keuangan kita dengan cara
selalu mendapatkan surplus setiap harinya. Antara pendapatan dan pengeluaran, lebih besar pendapatan. Kayak yang pertama itu, atau lebih kecil pengeluaran daripada pendapatannya. Yang kedua adalah, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah kita tahu dulu ya, kita meletakkan uang di mana. Investasi kita bisa kita pelajari dan bisa kita lihat dari beberapa aset yang benar-benar itu sudah terbukti ya. Beberapa aset yang benar-benar itu bisa terbukti. Itu yang kedua ya, kita letakkan di mana. Dan yang ketiga, yang kedua ini juga kita harus memakai yang beta ya, aset beta bukan alpha, sehingga kita tanpa pikir pun kita bisa membeli aset itu. Yang ketiga adalah earning power. Nah, ini yang sangat penting ya. Antara 1, 2, 3 dan ini yang sangat penting, earning power atau kemampuan untuk menghasilkan duit. Percuma ya Anda bisa mengelola keuangan. Anda tahu aset yang dibeli tetapi Anda tidak mempunyai pendapatan. Nah, itu percuma saja apa yang Anda investasikan. Nah, untuk mendapat earning power ini kita harus belajar ya, belajar. Jadi inti dari semua ini adalah yang pertama adalah psikologi tentang duit ya. Artinya antara pendapatan dan pengeluaran harus lebih besar pendapatan, kita usahakan ya harus besar pendapatan atau harus lebih kecil pengeluaran. Dan yang kedua, yang saya aset itu kita harus belajar juga sedikit tentang aset yang kita ketahui. Dan yang paling kita belajar adalah yang ketiga adalah earning power atau kekuatan pendapatan yang sangat besar. Nah, di sini kita harus menambah skill dan setiap hari kita harus selalu iterasi ini dan kita berfokus kepada yang nomor 3. Karena kita sudah menguasai psikologinya, kita sudah tahu aset yang mana, dan yang ketiga adalah kita harus menambah earning power. Nah, jadi mungkin akan dibuat di video terpisah ya, atau juga mungkin video di sini saja ya. Jadi earning power saya hanya 26.000. Nah, itu berarti earning power kita kurang ya. Seharusnya kita bisa mendapatkan lebih daripada itu. Tetapi dengan adanya psikologi kita bahwa pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran, maka juga kita akan berhasil di situ ya. Tapi tantangan kita kali ini adalah kita di poin ketiga ya, kita harus selalu mengasah skill bagaimana caranya agar earning power kita bertambah ya, jadi lebih besar. Anda bayangkan saja apabila seharinya misalnya 20 juta, nah pengeluaran kita misalnya 50.000 saja, nah itu sangat luar biasa. Itulah yang akan membuat investasi kita berkembang dengan sangat cepat. Jadi intinya adalah earning power. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk di like maupun di subscribe. Mungkin kali ini dan besok mungkin saya tidak membuat video, atau videonya saya buat lebih dahulu karena saya ingin keluar kota ya. Saya ingin keluar kota selama 1 minggu. Mungkin tidak saya upload dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.